Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Jumat Sharing. 45 menit ke depan kita akan berbagi informasi, diskusi bareng ya. Tentu saja tidak lain dan tak bukan di Jumat Sharing edisi ke-44. Langsung seperti biasa dari perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbahagia sekali para pendengar pada pagi ini kita akan sharing informasi dengan narasumber yang wah ini muda banget ini. Muda ini kalau saya membaca di biodatanya belum ada tanggal lahirnya, Mas. Kayaknya jangan-jangan sudah seumur anak saya ini, jangan-jangan gitu ya. Nanti silahkan untuk bisa berkenalan lebih jauh karena kalau saya baca ini, Mas ini namanya Mas Oktomi Wijaya SKM MSc. Wah, ini luar biasa. Dan saya lihat biografinya ini pendidikannya sekarang baru menempuh S3 di UI ya Mas ya. Ya, tapi dari biografi kegiatan organisasinya banyak berkecimpung di tanggap kedaruratan, tanggap bencana dan sebagainya ya. Untuk itu pada pagi ini kita pas sekali kalau menghadirkan Mas Oktomi karena kita akan diskusi terkait dengan mitigasi bencana dan kebakaran ya. Dan hal-hal seperti ini memang topik yang mungkin tidak begitu menarik mungkin begitu ya, tapi padahal sangat penting sebenarnya topik seperti ini. Nah, ini jarang sekali. Bahkan saya hampir 7 tahun di BKKBN ini saya kok belum pernah diajak berlatih bagaimana sih mitigasi bencana ini. Nah, ini untuk itu kita menghadirkan Mas Tommy ini supaya nanti bisa berdiskusi. Silakan Mas Tommy, barangkali ini para pendengar ingin tahu sebenarnya mitigasi itu yang seperti apa toh? Mitigasi itu apa? Kemudian apa sih pentingnya kita tahu tentang mitigasi? Ya. Mungkin bisa sedikit sharing berbagi dengan kita semua pendengar. Ya, baik. Terima kasih. Baik, yang dimaksud dengan mitigasi itu adalah suatu upaya ya untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Nah, untuk mitigasi sendiri bisa ada dua ya. Ada mitigasi yang bersifat struktural dan mitigasi non-struktural. Nah, kalau mitigasi struktural itu lebih kepada struktur seperti itu yang berupa fisik. Nah, misalnya kita membangun rumah yang aman bencana, yang tahan bencana, tahan gempa bumi, itu adalah mitigasi yang bersifat struktural dari fisiknya. Kemudian mitigasi yang kedua adalah mitigasi non-struktural yang bukan berupa fisik, tapi lebih kepada penyadaran, pendidikan, edukasi, pelatihan, sosialisasi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk dari mitigasi non-struktural. Non-struktural, luar biasa. Jadi memang konsep penanggulangan itu harus terstruktur tadi ya. Kemudian juga harus yang terpenting adalah bagaimana upaya kita di dalam memberikan edukasi, advokasi kepada masyarakat. Sebenarnya apa yang mesti mereka lakukan kalau terjadi bencana? Betul. Apa memang benar sebenarnya itu seberapa parah atau seberapa hebatnya ini kondisi negara kita? Tanah air kita ini apakah memang potensi bencana itu tinggi Mas? Mungkin bisa juga para pendengar bisa tahu mungkin syukur-syukur bisa di mana sebenarnya potensi itu yang ada itu mungkin. Monggo Mas Tommy. Ya, berkaitan dengan potensi risiko bencana, Indonesia adalah negara dengan potensi atau kerawanan bencana yang tinggi. Jadi ya. kalau orang bilang ada yang menyebut bahwa Indonesia itu supermarket bencana. Supermarket maksudnya semuanya ada. Ya, karena memang Indonesia memiliki berbagai potensi risiko bencana yang ada. Nah, hal ini tidak terlepas dari posisi geologi dan geografis Indonesia. Kalau kita lihat dari segi geologi, Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng aktif di dunia. Lempeng aktif yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Pasifik, kemudian lempeng Eurasia. Nah, pertemuan 3 lempeng ini tadi ya menyebabkan Indonesia rawan untuk bencana geologi seperti gempa bumi dan juga tsunami serta gunung api. Nah, pertemuan 3 lempeng ini menghasilkan yang namanya yang disebut sebagai fault atau patahan. Nah, di daerah patahan-patahan ini terutama sangat rawan terhadap gempa bumi. Nah, selain itu juga pertemuan 3 lempeng ini menghasilkan yang disebut sebagai ring of fire atau cincin api. Dan Indonesia berada di wilayah ring of
fire ini, sehingga di Indonesia terdapat lebih kurang 127 gunung aktif di Indonesia. 127 gunung aktif, luar biasa. Salah satunya Gunung Merapi. Salah satunya Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung paling aktif di dunia dengan return period atau dengan periode ulang yang lumayan singkat. Luar biasa ini para pendengar. Jadi ternyata kita khususnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, kita berada pada daerah yang memang sangat rawan terjadi bencana. Apalagi kita tadi ada Gunung Merapi yang merupakan yang paling aktif ya Mas Tommy ya. Nah ini ya, namun demikian tadi itu kita bicara tentang tadi Mas Tommy terstruktur dan non struktur ya. Ya, memang kita terkadang merubah pola tadi ya, pola kita, perilaku kita ya selaku kita selaku manusia atau masyarakat itu terkadang kita itu dimanapun kita berada itu, di kantor, di rumah itu sok kebingungan kalau terjadi bencana itu ya, harus bagaimana gitu ya. Berbagi pengalaman, saya tadi bilang kalau saya selama di BKKBN 7 tahun itu saya sama teman-teman ini, terutama dari teman-teman Latbang ini belum pernah diajak latihan saya itu Mas, untuk bagaimana itu kita harus mengamankan diri kita itu. Kalau saya dulu berbagi maaf ini, saya dulu kan dari Mas, saya dulu dari pindahan dari Angkatan Laut. Nah itu saya itu dulu itu hampir tiap tahun sekali pasti itu dilatih namanya keselamatan kerja, kemudian bagaimana menghindari bencana. Sampai kami setiap anggota itu punya namanya buku saku, namanya buku K3 itu, punya buku saku. Perannya apa? Tertulis rapi di situ, ngamankan dokumen dan sebagainya. Ini penting banget untuk kita coba diskusi. Nah, bagaimana kemudian upaya kita, Mas? Meskipun melalui ini juga, barangnya ada hal-hal yang tidak struktural tadi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Mungkin bisa berbagi, Mas Tommy. Ya, yang bisa dilakukan terkait dengan masyarakat adalah upaya yang non struktural ya. Artinya yang tidak berupa fisik, tapi lebih kepada edukasi, lebih kepada pendidikan dan kesiapsiagaan bencana. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini adalah kita menyiapkan dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Keluarga itu dia sangat penting ya. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah yang pertama memahami resiko bencana. Jadi kita harus memahami di lingkungan tempat tinggal kita itu potensi bencana apa sih yang paling memungkinkan itu terjadi. Yang paling pertama yang harus kita pahami. Jadi memahami resiko bencana di sekitar kita. Itu yang paling penting. Misalnya kita di Jogja itu atau di tempat tinggal kita itu potensi bencana apa yang paling memungkinkan. Misalnya kita berada di pinggir laut ya harus bisa mengantisipasi. Oh ini kok musim-musim ini musim ombak tinggi ini bagaimana kita harus menyiapkan diri kita. Kemudian di bawah kita punya ya daerah pegunungan juga, daerah Gunung Kidul itu atau mungkin daerah lain itu bagaimana itu terjadi tanah longsor mungkin. Apalagi di dekat Gunung Merapi ya sana itu. Saya kira itu ya ini yang memang sangat penting banget untuk kita edukasi ke mereka Mas ya. Baik, kemudian tadi mengubah ya artinya bukan mengubah artinya memahamkan ya masyarakatnya. Sekarang kemudian tadi kalau potensi tadi sudah dijelaskan. Kemudian seberapa pentingnya kemudian peran apakah cukup Mas keluarga? Apakah cukup itu? Kemudian bagaimana yang lain, artinya potensi lain, instansi lain, pemerintah itu hadir tuh perlu nggak ini? Kira-kira gimana itu Mas letaknya? Baik. Berkaitan dengan penanggulangan bencana itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Tetapi merupakan kerjasama dari berbagai stakeholder, dari berbagai macam pemangku kepentingan. Jadi untuk penanggulangan bencana sendiri sudah ada namanya konsep di Indonesia adalah konsep pentahelix. Ada 5 simpul yang harus terlibat di dalam penanggulangan bencana. Semua ini berkoordinasi bersama, bekerja bersama. Nah, 5 helix atau 5 simpul di dalam penanggulangan bencana. Yang pertama tentu harus ada pemerintah. Pemerintah yang menjadi penanggung jawab di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terkait dengan penanggulangan bencana. Kemudian simpul yang kedua adalah perguruan tinggi. Jadi kampus-kampus itu memiliki juga tanggung jawab untuk melakukan riset, penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain. Kemudian simpul yang ketiga yang perlu terlibat adalah masyarakat. Masyarakat itu sendiri dan termasuk di dalamnya juga NGO LSM itu perlu dilibatkan di dalam penanggulangan bencana.
bencana. Ada banyak LSM berkaitan dengan penanggulangan bencana seperti Muhammadiyah punya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, ada ACT dan lain sebagainya. Kemudian simpul yang keempat yang perlu terlibat juga adalah bisnis, dalam hal ini adalah dunia usaha. Dunia usaha juga, perusahaan perlu terlibat juga. Ya, nah biasanya dalam perusahaan ini perusahaan mempunyai namanya dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, dengan dana-dana tersebut mereka bisa mendampingi, meningkatkan kapasitas masyarakat, memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pentingnya peran media. Media juga ternyata media masuk di simpul yang kelima. Bahwa media itu perlu mengedukasi, memberikan berbagai macam informasi kepada masyarakat. Jadi ini adalah 5 simpul. Jadi apa harus masyarakat? Tidak bisa. Memang 5 simpul ini harus berpadu bersama agar Indonesia tangguh terhadap bencana. Itu ternyata begitu banyak mesti yang harus terlibat di dalam pencegahan dan mitigasi ini ya. Termasuk di dalam adalah tadi media pun juga sangat berperan bagaimana memahamkan melalui media tersebut. Nah, kemudian kita coba ingin Mas, kalau kemudian kita tahu bahwa sebenarnya memahamkan itu tidak seketika gitu ya. Harus dimulai dari mana? Keluarga ya, tapi sekarang melalui pendidikan formal perlu nggak itu mulai kemudian disisipkan lah mungkin begitu ya, sisipkan apa semacam kurikulum atau mungkin ya minimal ya tidak kurikulum, tapi bagaimana kemudian mulai di tingkat tataran sekolah itu mulai kemudian mereka sudah mulai terbiasa. Ya bukan kita berdoa ya. Misal terjadi di sekolah itu terjadi bencana gempa itu harus bagaimana? Ini bagaimana peran pendidikan di sini Mas? Termasuk tadi meskipun sudah dijelaskan perguruan tinggi, tapi bagaimana di tataran tingkat dasar? Ya, baik. Kalau untuk bagaimana kemudian mengintegrasikan penanggulangan bencana di level mungkin sekolah seperti itu, di Indonesia sudah ada program yang disebut sebagai, kalau di luar negeri disebut sebagai safe school, sekolah aman. Sekolah aman. Nah, kalau di Indonesia sudah punya program namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, jadi safe school program itu punya 3 pilar utama. Jadi pilar utama adalah bagaimana fasilitas sekolah atau satuan pendidikan yang aman. Nah, banyak kalau kita melihat bahkan di Jogja sendiri, mungkin Bapak pernah mendengar informasi ketika terjadi gempa atau terjadi angin kencang saja, kemudian bangunan sekolah roboh dan itu menimpa siswanya dan itu menyebabkan meninggal. Jadi kunci utamanya yang pertama adalah bagaimana kita membangun sekolah yang aman secara struktur berarti ya. Tadi bicara struktur ya, fasilitas ya, struktur fasilitas. Bagaimana struktur bangunannya aman terhadap bencana. Kemudian bagaimana titik kumpulnya, jalur evakuasi. Itu pilar yang pertama di dalam safe school. Kemudian yang kedua adalah manajemen bencana di sekolah. Jadi selain aman, sekolah juga perlu membuat ada suatu manajemen bencana di sekolah. Yang pertama harus ada, tentunya ada tim penanggulangan bencana di sekolah. Harus dibuat tim dulu. Yang itu harus melibatkan semua stakeholder di sekolah. Dimulai dari siswa, tentunya gurunya, termasuk juga orang tua harus terlibat. Termasuk juga komite sekolah. Dan orang-orang masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Itu harus semuanya dilibatkan. Bagaimana SOP penanggulangan bencana itu juga harus disusun di dalam manajemen. Serta yang ketiga, seperti yang Bapak sebutkan tadi, di dalam penanggulangan bencana tersebut, pilar yang ketiga adalah bagaimana kemudian mengintegrasikan pendidikan bencana ke dalam kurikulum sekolah. Ada berbagai macam mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengintegrasikan ini. Bisa melalui kurikulum, misalnya berkaitan dengan bencana disisipkan ke mata kuliah atau mata pelajaran IPA misalnya. Atau ke mata pelajaran yang lain yang bisa diintegrasikan. Selain itu juga bisa juga ke dalam ekstrakurikuler di sekolah. Bisa juga diintegrasikan ke situ. Ada berbagai macam hal. Bisa ke mata pelajaran, bisa juga mungkin ke ekstrakurikuler, misalnya ke PMI, kalau di SD apa namanya ya, semacam itu. Kalau misalnya di SMP, SMA itu ada Palang Merah Remaja misalnya, bisa diintegrasikan kegiatan-kegiatan itu ke situ. Jadi itu adalah 3 pilar bagaimana membuat sekolah itu aman terhadap bencana.
3 pilar tadi. Luar biasa ya. Jadi pemirsa, demikian jadi ternyata harus sedini mungkin, kalau perlu sedini mungkin ya, seawal mungkin dipahamkan masyarakat itu. Kemudian ini sebelum nanti barangkali dari para pendengar ingin bertanya ya, silahkan melalui chat nanti ya, bisa bertanya langsung ke Mas Tommy. Mungkin kita masuk gini Mas, kalau tadi keluarga, bagaimana kemudian kita coba lihat seberapa kemudian peran, kemudian upaya yang dilakukan di tataran tingkat kelurahan itu. Apakah kemudian keluarga itu langsung, kan nggak mungkin juga dari pemerintah dalam ini diwakili oleh BPPD misalnya ya, kemudian langsung mengintervensi ke keluarga yang kena itu enggak. Tapi bagaimana kemudian di sekup tingkat kelurahan itu sendiri, atau mungkin di kampung atau di pedukuhan, kalau di DIY ya ada pedukuhan, ada RT RW, itu bagaimana mereka, peran-peran mereka Mas? Ya, baik, berkaitan dengan bagaimana peran di level desa atau di kelurahan, pemerintah juga sudah memiliki program, Pak. Jadi ada namanya program Destana. Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi jadi ada berbagai macam sektor dalam penanggulangan bencana, baik itu di level keluarga, nama programnya Katana, Keluarga Tangguh Bencana. Kalau di sekolah namanya SPAB, di rumah sakit ada lagi. Khusus untuk di desa, programnya dari BNPB, dari BPBD ada namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi Desa Tangguh Bencana itu bagaimana menyiapkan desa itu siap ya untuk menghadapi kemungkinan terjadi bencana. Sama ada berbagai hal yang bisa dilakukan, step by step yang dilakukan juga. Bagaimana legislasi, kebijakan, bagaimana desa tersebut harus memiliki kebijakan atau peraturan-peraturan desa berkaitan dengan penanggulangan bencana. Keperpihakan juga ya terkait itu. Prosedur dan lain sebagainya, dan termasuk di dalamnya membentuk ada namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Jadi FPRB di tingkat desa. Membentuk relawan-relawan di tingkat desa. Dan termasuk juga melakukan pelatihan-pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana di desa. Begitu ya. Jadi memang seperti yang program di kami BKKBN ternyata pencegahan stunting. Sekarang isunya kan gitu ya, itu memang kita pentaholik juga. Jadi kita melibatkan banyak, nggak bisa BKKBN juga jalan sendiri. Termasuk mungkin tadi itu bagaimana kemudian memahamkan saja tidak bisa berjalan sendiri. Artinya kita harus saling saling bergandengan tangan bareng-bareng, bagaimana kemudian meminimalisir terjadinya bencana. Baik para pendengar Jumat Sharing, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ingin berbagi informasi begitu, kemudian ingin bertanya langsung kepada Mas Tommy, silakan bisa chat ya, melalui chat ya, silakan nanti bertanya, nanti Mas Tommy akan langsung menjawab. Sambil menunggu Mas Tommy ini, nanti barangkali akan ada yang bertanya. Baik, siap. Mungkin juga akan bertanya statusnya Mas Tommy. Mas Tommy, jangan-jangan ini ada yang seorang ibu yang punya anak perawan gitu. Wah, ini Mas Tommy ini jangan-jangan masih bujang gitu. Wah, ini siapa tahu nanti gayung bersambut itu Mas. Enggak, ini bercanda ya. Baik, kita kembali ke topik yang kita diskusikan terkait dengan ini Mas. Bagaimana kemudian upaya-upaya kita di dalam mitigasi bencana yang begitu penting menurut kami. Jangan sampai kemudian saudara-saudara kita, terutama di DIY ini, seperti saudara kita yang terjadi belum lama ini yang merenggut Cianjur yang merenggut nyawa juga cukup banyak, yang kita cukup bersedih, prihatin. Nah ini ya tentu saja memang semua itu alam ya, tetapi kan tetap harus ada upaya kita itu bagaimana itu supaya tidak terjadi begitu ya Mas. Baik, sekarang mungkin bisa diinformasikan Mas, atau barangkali pengalaman-pengalaman atau pernahkah punya semacam contoh gitu bagaimana kemudian sebuah desa atau keluarga atau mungkin instansi dalam ini pentaholik tadi yang mereka itu melakukan upaya tersebut, itu bentuknya seperti apa? Nah, itu barangkali ada contoh-contohnya, barangkali nanti bisa berbagi Mas itu. Monggo Mas Tommy. Ya, baik. Tadi mungkin saya lupa memperkenalkan diri juga. Nah, itu penting, justru itu penting Mas ya. Tak kenal tak sayang ya, tapi jangan terlalu kenal, enggak terlalu sayangan gitu ya Mas ya. Aja kenalnya dikit aja. Tak kenal maka tak aruf. Oh ya betul ya. Kita aruf dulu ya. Saya Oktomi Wijaya, saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tapi selain itu juga saya di UAD juga diamanai sebagai
wakil kita ada program namanya mendapatkan project dari Eropa, yaitu BUILD ya, Building Universities in Leading Disaster Resilience. Jadi bagaimana membangun sebuah universitas yang tangguh bencana. Dan dari program ini kita menghasilkan sebuah pusat studi mitigasi dan penanggulangan bencana yang kita beri nama ADDMC, Amadalan Disaster Management Center. Nah ini, dan di ADDMC ini ada berbagai macam program yang kita lakukan baik itu berupa pelatihan, berupa seminar, sosialisasi, pengabdian masyarakat, penelitian. Nah ada 4 concern utama kami yang telah kami laksanakan di pusat studi. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa kita ada pengabdian masyarakat untuk sekolah aman bencana. Atau sekolah siaga bencana seperti itu. Nah, untuk sekolah siaga bencana biasa kami mendampingi sekolah-sekolah ya menerapkan 3 prinsip utama tadi. Untuk menciptakan fasilitas yang aman bencana, kemudian juga yang kedua kami membentuk manajemen bencana di sekolah, membentuk tim penanggulangan bencana di sekolah, membuat mereka menilai sekolah itu menilai resiko bencananya, kami buatkan prosedurnya, kami buatkan skenarionya, kemudian dilaksanakan simulasi, nah sehingga mereka aware dengan berbagai potensi bencana yang ada. Kemudian program yang kedua yang juga menjadi concern di pusat studi kami adalah program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Nah, Destana ini kami pernah juga mendampingi desa di Bantul, salah satu desa untuk menginisiasi sebagai Destana ini. Ada berbagai macam hal yang kami lakukan, seperti pemetaan risiko bencana, kemudian membentuk tim penanggulangan bencana di desa tersebut, membentuk forum relawan, kemudian melatih relawan-relawan tersebut dengan berbagai kemampuan seperti pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, kemampuan untuk manajemen dapur umum, kemampuan untuk berkaitan dengan water sanitation hygiene, dan termasuk juga kami mendampingi mereka untuk melakukan simulasi. Dan akhirnya akhirnya juga tentunya berkaitan dengan legislasi, bagaimana supaya penanggulangan bencana ini masuk ke dalam anggaran desa APBD, dan termasuk juga termasuk ke dalam dibuat dalam bentuk peraturan desa seperti itu. Dan termasuk juga Katana, Pak. Jadi itu tadi adalah peran perguruan tinggi ya, yang benar-benar konkret nyata ya ini. Ya, meskipun tadi ada banyak ya pentaholik tadi ada pada unsur salah satu perguruan tinggi dan pemerintah pasti. Pemerintah di dalam sudah membentuk BPPD dan sebagainya. Nah, sekarang gini Mas. Para pendengar juga terkadang sering ini mendengar. Sekarang bahkan seringlah berita-berita yang hoak, yang nggak bener itu, tahu-tahu muncul di WA, mau ada angin puting beliung, mau ada gempa, padahal itu jelas sumbernya nggak jelas itu mungkin. Nah, sebenarnya siapa nih yang berhak menentukan ini bahwa keadaan sudah sedemikian, misalnya harus apa tahapan menentukan, misalnya tahap apa dulu awalnya seperti apa, kemudian itu siapa dan apa saja Mas tahapan-tahapan itu yang berhak itu, supaya masyarakatnya akhirnya tidak kena tadi berita-berita yang hoak tadi yang akhirnya mereka jadi panik gitu terjadi ini. Mungkin bisa diinformasikan monggo. Ya, berkaitan dengan ini berhubungan dengan early warning system atau sistem peringatan dini bencana. Nah, untuk EWS ini memang perlu disusun dan juga disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, bagaimana step by step kalau terjadi bencana, alurnya itu dari siapa ke siapa seperti itu. Nah, oleh sebab itu masyarakat memang perlu engagement, perlu pendekatan-pendekatan berkaitan dengan hal ini supaya masyarakat kemudian tidak termakan hoax dengan berita-berita tersebut. Nah, jadi perlu dibuat suatu mekanisme bagaimana penyampaian informasi dari informasi-informasi yang terpercaya. Nah, misalnya tentu kalau misalnya di Merapi karena kita misalnya punya sudah memiliki channel-channel berkaitan dengan misalnya info Merapi seperti itu info radio. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana
mekanisme penyebaran informasi itu dari pihak yang terpercaya dan sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kalau bisa nanti dibuat alurnya misalnya dari pemerintah kemudian ke kepala desanya baru kemudian kepada masyarakatnya. Nah, jadi harus memilih mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya yang sudah ditetapkan. Sehingga benar-benar itu hierarki banget ya, istilahnya benar tidak simpang siur nantinya ya, karena memang alurnya sudah jelas. Mungkin dari BMKG, mungkin dari hal ini pemerintah mewakili pemerintah, kemudian bagaimana kemudian di tataran kelurahan, kemudian di tataran kampung mungkin kalau ada, saya kira itu kalau itu bisa jalan, wah itu luar biasa. Sehingga hal-hal yang mungkin kita khawatirkan gitu ya, terjadi bencana di sekitar kita mungkin kan bisa kita minimalisir kejadiannya. Baik, para pendengar Jumat Sharing, mungkin ada yang ingin diskusi juga ya Mas Tommy ya, barangkali ingin berbagi informasi, jangan bisa nanti chat ke kami. Dan sebelum kita akhiri ini Mas Tommy, barangkali Mas Tommy bisa kemudian ajakan kepada masyarakat begitu ya, bagaimana kemudian masyarakat ini lebih paham, kemudian juga bisa merubah perilakunya, kemudian juga nanti apa yang kekhawatiran kita lah, meminimalisir kejadian itu seperti apa, konkretnya seperti apa Mas kira-kira kepada seluruh para pendengar Jumat Sharing ini. Ya, baik. Untuk meningkatkan perilaku tentu dimulai dari pengetahuan terlebih dahulu. Pengetahuan penting. Kita perlu mengupgrade atau meningkatkan pengetahuan kita dengan baca, mungkin dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, mendengarkan podcast atau apa yang kita lakukan hari ini, dengan mendapatkan informasi-informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi bukan termakan oleh hoax-hoax yang tidak benar. Jadi mendapatkan berita-berita dan informasi dari sumber yang valid, terpercaya itu menjadi penting untuk menghindari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang salah dan justru akan menimbulkan ketakutan di dalam penanggulangan bencana. Oh ya, oke. Mungkin ini Mas Tommy, kalau kita tadi sudah diskusi terkait bagaimana upaya-upaya kita yang non struktur tadi ya, terutama memang itu sangat membutuhkan proses panjang ya, karena tidak seperti tadi kalau yang struktur tuh mungkin lebih mudah meskipun ya nawanya besar ya, butuh anggaran besar makanya keberpihakan tadi di tingkat desa, merupakan anggaran desanya sejauh mana. Nah, mungkin Mas Tommy bagaimana kalau melihat ya jujur aja lah kondisi kita ya secara umum mungkin di Indonesia ini, mungkin lebih skop ke DIY ini, kemudian bagaimana sebenarnya yang sudah dilakukan ini? Pentaholik ini sudah jalan belum sih ini? Kemudian di mana yang masih belum bisa jalan? Kan pentaholik ini harus bergerak bareng ini ibaratnya. Nggak bisa dong misalnya ibarat roda besar kecil itu seperti mesin itu kan, yang kecil itu juga peran, yang gede juga peran, kecil yang berhenti aja besarnya juga berhenti kan gitu. Nah ini menurut Mas Tommy gimana nih di DIY khususnya? Itu apakah sudah bagus atau memang ini masih perlu ada upaya lagi, dan kalau memang ada upaya itu di mana letak yang perlu kita perbaiki? Gitu Mas Tommy. Ya, berkaitan dengan penanggulangan bencana memang sudah terdapat perubahan paradigma atau cara pandang kita dalam menghadapi bencana. Menurut saya ini dalam perspektif saya, perubahan paradigma itu mulai bergeser awalnya adalah ketika terjadi tsunami Aceh tahun 2004. Sebelumnya paradigma kita adalah bahwa bencana itu adalah memang sudah takdir Allah yang kita tidak bisa melakukan sebelum itu. Jadi paradigma kita lebih kepada respon atau tanggap darurat. Kemudian setelah terjadi tsunami Aceh, itu kemudian menjadi titik balik bagaimana cara pandang kita melihat suatu bencana itu kemudian berubah. Paradigma dari tanggap darurat kemudian menjadi ke pengurangan resiko bencana. Bahwa kita bisa loh, bahwa kita bisa melakukan sesuatu sebelum terjadi bencana. Kalau dulu mungkin agak sulit bagi orang. Kalau kita melakukan simulasi berarti kita mendoakan dong akan terjadi bencana. Pikiran kita seperti itu ya. Nah, kemudian paradigma itu sudah berubah dari tanggap darurat, kalau ada bencana baru bergerak. Kita bantu, kita kasih sumbangan. Tapi kemudian paradigma itu sudah berubah menjadi pengurangan risiko bencana. Jadi dari tanggap darurat ke sebelum terjadi bencana. Ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan sebelum
bencana itu terjadi berupa pencegahan bencana, kita bisa melakukan mitigasi bencana, kita bisa melakukan kesiapsiagaan bencana. Dengan melakukan berbagai macam hal ini, kita dapat memitigasi, mengurangi resikonya. Seperti itu, sehingga kita ketika terjadi bencana, kita istilahnya bisa bounce back lebih cepat lagi, build back better. Jadi kita setelah terjadi bencana itu bisa bangkit dengan cepat, seperti itu. Nah, berkaitan dengan penanggulangan bencana, kalau daerah istimewa Yogyakarta dalam penilaian saya, Jogja merupakan salah satu kiblat juga lah di Indonesia. Jadi termasuk yang sudah baik dalam hal pengelolaannya. Banyak orang belajar ke Yogyakarta. Tapi tentunya baik bukan berarti tanpa minus, tanpa ada kekurangan ya. Jadi tentu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan pentahelix tadi, bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat. Kalau dari segi apakah di DIY ini sudah baik, ya sudah baik, tetapi tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita kita perbaiki, terutama bagaimana peran dunia usaha, bagaimana mengintegrasikan, bagaimana supaya dunia usaha itu juga kemudian membantu masyarakat agar masyarakat itu siap menghadapi bencana. Kalau perguruan tinggi ya mungkin ada banyak ya. DIY ini istilahnya adalah kota pendidikan dengan begitu banyak kampus ya. Positifnya kampus-kampus ini bisa memberikan bantuan, pendampingan, ya mercusuar lah untuk masyarakat di dalam penanggulangan bencana. Ya, begitu. Jadi para pendengar, jadi memang inilah kemudian pentingnya untuk meminimalisir tadi terjadi banyaknya korban ya, maaf ya. Artinya memang menyadarkan itu sekali lagi ini butuh proses panjang, tetapi kalau tadi Mas Tommy sudah sampaikan bahwa sebenarnya ini peran-peran terutama di DIY ini sudah alhamdulillah sudah jauh lebih baik lah. Dan penyadaran itu dimulai dari dulu ya. Kita kena gempa Aceh istilahnya, itu memang itu kemudian pola pikir kita, cara pandang kita, masyarakat kita kemudian sudah mulai paham lah berapa penting sekali ternyata ya untuk kita bukan penting artinya tadi seperti Mas Tommy bilang kalau siap-siap berarti berharap, enggak begitu ya, artinya ya tidak begitu, harusnya memang harus siap-siap karena memang sesuatu akan bakal terjadi dan kita tidak pernah tahu itu kapan, gitu ya Mas Tommy ya. Iya, kalau ada istilah dalam bahasa Inggris dalam bencana ini adalah hoping for the best. Jadi kita selalu menginginkan yang terbaik, nggak pernah kita menginginkan sesuatu yang buruk. But we have to prepare for the worst. Kita mendoakan yang baik-baik, tapi kita juga harus siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Kita menginginkan tidak terjadi bencana, tetapi di lain sisi kita juga harus siap kalau bencana itu terjadi. Ini Mas Tommy ini udah kayak kepala BMKG ini. Ini artinya memang sudah harusnya memang ini yang sering saya mendengar di melihat dan mendengar ya baik di media itu memang bencana itu ya bisa lah diprediksi, tapi tidak bisa tahu persis sebenarnya itu sama semacam tsunami, semacam gempa itu apalagi kan ya bisa lah secara ilmu pengetahuan bisa. Pengetahuan Tetapi ada beberapa bencana yang memang bencana itu waktunya yang nggak kita bisa betul prediksi. Ya waktunya yang sulit untuk kita tahu sebenarnya kapan gitu ya. Kalau tahu enak sekali ya Mas ya, misalnya nanti detik sekian ada gitu, mungkin sekarang udah. Nah ini yang paling sederhana Mas, mungkin yang simpel sederhana apa yang sebenarnya dilakukan kalau itu terjadi bencana, terutama yang sering itu ya gempa gitu aja lah. Itu apa sebenarnya yang mesti dilakukan oleh masyarakat atau mungkin siapa saja yang berada mungkin saat jam kantor di kantor suruh ngapain aja, apa harus ngumpet di bawah kolong, apa mungkin malah di bawah temennya tumpuk-tumpukan gitu ya. Artinya seperti apa kira-kira Mas yang mudah dilakukan? Ya, baik. Berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana ini dalam konteks gempa bumi misalnya. Ada 3 hal ketika kita dalam bencana itu kita harus memikirkan apa yang kita perlu lakukan sebelum dan saat terjadi dan setelah terjadi. Nah, dalam konteks gempa bumi, sebelum terjadi bencana yang pertama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi daerah-daerah yang aman. Misalnya kita di ruangan ini. Kira-kira yang aman di mana nih? Terus mengidentifikasi juga di ruangan ini, di rumah saya, di kantor saya yang berbahaya di mana? Gitu. Yang aman di sini misalnya di bawah kolong meja. Yang berbahaya tuh di misalnya
di dekat kaca misalnya. Nah, itu kita harus identifikasi itu. Jadi ketika terjadi bencana kita tahu tuh, oh ini yang aman, nanti kalau ada bencana saya berlindung di sini. Kalau yang berbahaya saya harus menghindari, misalnya di bawah misalnya perabot, misalnya lemari. Kalau gempa nanti dia bisa menimpa saya. Nah, ini harus kita perhatikan di rumah kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sebelum terjadi bencana kita harus menyiapkan namanya adalah survival kit. Ini sangat penting sekali. Kalau bahasa kitanya adalah tas siaga bencana yang bisa kita bawa dalam kondisi bencana. Ya, misalnya tentunya surat berharga, kemudian perlengkapan emergensi seperti senter, fluid, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, tas siaga bencana itu tentu kita harus siapkan. Jadi kita nggak nyari-nyari. Gitu. Nah, kita bisa bertahan karena kita nggak bisa mengandalkan bantuan dari luar. Bantuan dari luar bisa saja datang 3 hari lagi, 4 hari lagi. Bagaimana survival kita, bertahan kita di awal-awal bencana. Sebagai contoh pada saat gempa dan tsunami di Palu tahun 2018, ya kita kan nggak bisa, terjadi gempa dan itu merusak bandara Sis Al Jufri di Palu dan itu bantuan datang terlambat. Jadi kita tidak bisa mengandalkan bantuan. Kita harus bertahan dengan apa yang kita mulai, at least untuk 3 hari pertama sebelum kita bisa mendapatkan bantuan dari luar. Kemudian ketika terjadi gempa bumi misalnya, kita bisa melakukan yang pertama adalah don't panic. Jadi kita nggak boleh panik. Oke, panik alamiah, tapi jangan kemudian panik itu menyebabkan kita melakukan tindakan yang salah. Jadi kita harus keep calm. Tetap. Ya. Kemudian kalau dalam prosedurnya kita melakukan namanya drop, cover, and hold. Jadi drop, cover, and hold itu ya kita menurunkan badan kita, ya, kemudian kita lindungi kepala kita sambil berpegangan, ya, drop, cover, and hold. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita harus, misalnya di dalam ruangan itu ada bawah kolong meja dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Setelah itu baru kita kemudian segera menuju titik kumpul. Dan setelah di titik kumpul kita tentu tidak boleh langsung masuk ke dalam tanpa melakukan assessment terlebih dahulu dan mendengarkan tentunya arahan dari petugas-petugas tanggap darurat kebakaran yang ada di dalam satu gedung gitu. Seperti itu yang harus kita lakukan. Iya, luar biasa ini Mas Tommy. Jadi ini para pendengar Jumat Sharing, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadi hal yang lebih buruk begitu ya Mas Tommy ya. Sekecil apapun sebenarnya. Dan tadi sudah diinformasikan oleh Mas Tommy bahwa kita harus mulai menginventaris diri sendiri, artinya tempat saya di posisi saya saat ini, saat itu di mana yang paling aman. Ya, dan mana yang berbahaya. Dan mana yang berbahaya. Yang harus dihindari. Harus dihindari. Ya, itu yang penting sekali sehingga kita akan minimalisir terjadinya apa yang menimpa kita semua. Baik, para pendengar Jumat Sharing, demikian tadi diskusi kita, sharing-sharing kita dengan Mas Oktomi Wijaya SKM MSc tentang mitigasi bencana dan keselamatan. Ya, jadi saya kira penting sekali informasi yang disampaikan oleh Mas Oktomi. Dan apabila para pendengar Jumat Sharing masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti chat langsung dengan Mas Tommy. Sekali lagi, asal masuk masih dan tataran materi ya Mas ya, chatnya ya, jangan yang aneh-aneh ya Mas ya, Tommy. Ya, gitu ya. Baik, para pendengar Jumat Sharing, demikian tadi diskusi kita, sharing kita di Jumat Sharing seperti biasa di edisi ke-44 ini dengan topik upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana yang tentu saja disiarkan langsung dari perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di Jumat Sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.